empty hoes falling others in the rap game. Slowly get that tempo just enough to keep these bitches tight. Make it fine. All my niggas get these bitches sucking dick. Make it quick. All my niggas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tahu akan belajar apa? Tidak tahu, Bu. Belum. Garuda. Oh, itu Bu bunyi dan makna Ya, betul sekali. Nah, sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai ya. Ya. Selesai. Absen. Ini dikai bajunya kok Absen saya. Absen lagi nyanyi. Ayo, 1, 2, 3. Wes, lanjut. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita absensi terlebih dahulu. Ada yang tidak berangkat hari ini? Ada Bu Fatima. Hanif. Kenapa kok gak berangkat? Ilham. Sakit hati. Oke, Pilek, Bu. oke, lanjut aja ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita memulai materi hari ini, kita nyanyi terlebih dahulu. Nah, sesuai dengan tema hari ini, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Sudah hafal semua ya? Sudah. Ayo. Lagu si kecil. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur semesta. Beri bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Oke, selanjutnya apa gambar di papan ini? Burung. Burung. Di tengahnya. Bintang. Di tengahnya ada apanya? Bintang. Ada perisai ya. Ini namanya perisai. Nah, di dalam perisai ini ada apa? Bintang. Benteng. Pohon. Ya, sekali ya. Di dalamnya ada simbol-simbol Pancasila, ada bintang, ada benteng, ada rantai, ada bonding, dan juga paku dan kapas. Nah, ini sudah pada hafal belum? Belum. Kalau belum, kita ucapin Pancasila 1 sampai sila kelima ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sudah hafal semua ya? Sedikit. Nah, selanjutnya ini simbol Pancasila sila berapa? Ya, sila ke-1 simbolnya adalah bintang dengan dasaran bintang. Nah, latar belakang warna hitam dijadikan sebagai dasar ketuhanan yang Maha Esa. Nah, hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia ini
adalah negara yang Mempunyai Iki ono bisa coklatos. Oh iya ya. Tapi mau. Oke, selanjutnya di papan ini ada gambar apa? Bintang. Nah, bintang ini simbol dari surat berapa? Satu. Bunyinya? Nah, pada simbol ini menjelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang Yang netizennya banyak ya, Bu. yang religius, religius Yang memiliki banyak agama. Oh, kan aku memiliki agama apa saja? Ya. Ateis. Coklatos. Ya. Tiga toh? Nah, yang ngambil siapa, Wei? Tapi ini punya siapa? Tadi. Iza, Faisal, be aku. Lagi ya saya. Satu lombang jujur sama Enggak. Eri, kamu mau minum? Emang kamu pesen ya tadi? Enggak. Ganti nih. Ganti nih. Aku pilihnya satu. ya. Kamu apa? Enggak ada. Aku bos. Kenapa yang satu? Oh, aku yang ini enggak tahu. Negara yang religius. Maaf ya. Maaf ya guys. Nah, setelah mengamati video yang depan, ibu akan menunjuk satu anak untuk menyampaikan pendapatnya. Dari sini silakan menunjukkan. Ya, Bu, maju ke depan. Ya. Ini ya, menunjukkan kesannya ya. Jadi jawabannya berdasarkan pesan tadi ya sila ya baik jawabannya itu berdasarkan pesan video tadi kita harus mengamalkan sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan kita harus toleransi terhadap agama yang berbeda dengan kita ya. Yang kedua ada penerapan sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus gotong royong membantu tetangga kita seperti pada video tadi. Kita membantu memarkirkan kendaraan agar tidak macet. Udah Bu, ya kalau sudah pertanyaannya ya itu sekali ya. Nah, dalam video yang telah dibuatkan tadi ada agama lain yang agama tetangga kita yang beragama yang berbeda meninggal. Nah, ada salah satu orang untuk ini menggambarkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut berbagai agama. Nah, di Indonesia ada berapa agama? Ayo siapa yang tahu? Ayo sebutin apa aja yo? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, betul sekali ya. Ada berapa berarti? 6 ya. Nah, ini walaupun agama kita beda-beda, tapi kita tetap dari satu. Next. Bineka Tunggal Ika. Ya. Selanjutnya gambar apa? Rantai kalung. Rantai ya. Nah,
Nah, ini melambangkan sila keberapa? 2. Dua. Ayo, sila keberapa? Sila kedua ya. Yang bunyinya Kemanusiaan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini lantai ini ada 17 lantai yang melingkar dan tidak putus, melambangkan bahwa generasi penerus yang turun temurun. Nah, negara Indonesia ini rakyatnya itu saling gotong royong dan saling membantu satu sama lain. Next. Nah, di depan ini ada simbol apa? Pohon beringin. Siapa nih yang di rumahnya ada pohon beringinnya? Saya pohon Beringinnya katanya banyak hantunya. Wah, Saya pohon udah pernah mangga. lihat ya? Aceh Bu. Aceh ya. Banyak Bu, banyak hantunya. Oke, nah ini simbol dari Pancasila sila keberapa? Tiga. Pohon beringin ini melambangkan sebagai tempat berteduh atau berlindung. Nah, negara Indonesia ini merupakan tempat berteduh atau berlindung bagi rakyat Indonesia. Nah, selain itu sulur-sulur dan akarnya yang menjalar merupakan memiliki arti bahwa Indonesia memiliki keragaman suku dan budaya, tetapi kita tetap bersatu seperti simbol simbol negara Indonesia apa? Bineka Tunggal Ika. Ya, artinya Berbeda-beda tetapi tetap satu. ya, itu sekali. Nah, next. Nah, selanjutnya di depan ada gambar apa? Kepala. Banteng Bu. Ya, kepala banteng ya. Banteng dengan dasar warna merah. Nah, kepala banteng ini memiliki filosofi bahwa mereka adalah hewan yang suka berkumpul. Kepala banteng diartikan sebagai tenaga rakyat. Nah, seperti apa? Seperti filosofinya yaitu banteng suka berkumpul. Nah, musyawarah sendiri itu merupakan kegiatan orang-orang yang berkumpul atau berdiskusi untuk menyatakan suatu keputusan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada gambar apa? Padi dan kapas. Betul sekali. Nah, padi ini melambangkan pangan dan juga kapas ini melambangkan sandal. Nah, simbol gambar padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Nah, sesuai dengan namanya sendiri, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berdasarkan simbol yang di depan, ini melambangkan bahwa negara yang adil adalah negara yang memiliki rakyat yang makmur. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan. Nah, yang di depan ini ada gambar apa? Orang agama beda-beda. Nah, ini ada gambar orang yang memiliki agama yang berbeda-beda ya. Ada agama Islam, ada agama Hindu, Kristen dan sebagainya. Tapi mereka tetap rukun. Next. Nah, berikut ini contoh sikap yang mencerminkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama ada saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain untuk mengikuti agama yang seperti kita. Selanjutnya yang kedua yaitu membina kerukunan hidup antar umat beragama. Yang ketiga yaitu membina kerjasama dan juga tolong-menolong antar umat beragama. Dan yang terakhir yaitu bersikap toleransi kepada umat agama lain. Nah, di sini ada yang punya teman ya agamanya beda nggak? Ada. Nah, Indah Bu. nah, jadi kalau teman kita ada yang beribadah atau beribadah sesuai agamanya, kita tidak boleh mengganggunya. Next. Nah, selanjutnya yaitu tanda penerapan Islam kedua yaitu ada gambar apa? Menolong orang jatuh ke kali. Menolong. Ya, betul Kak, betul sekali. Sesuai dalam penerapan Islam kedua, kita itu harus menolong seseorang apa? Dengan tidak membeda-bedakan. Next. Berikut contoh sikapnya yang pertama yaitu memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Selanjutnya yang kedua yaitu tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang ketiga membantu orang yang sedang mengalami kesusahan. Seperti ada teman kita yang memiliki kesusahan
rumahnya terbakar atau rumahnya kebanjiran. Nah, kita itu harus menolong mereka dengan memberikan bantuan berupa baju, dana, atau yang lainnya. Yang terakhir yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Next. Nah, yang ketiga ini ada gambar apa? Gambar Bendera. Kemerdekaan Indonesia. Cinta tanah air ya. Oh. Nah, next. Nah, berdasarkan sila yang ketiga yaitu bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Ya, betul sekali. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia kita harus bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa. Selanjutnya yang kedua yaitu ada rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga menjunjung tinggi persatuan dan juga kesatuan Indonesia. Yang terakhir yaitu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Next. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, penerapan sila keempat. Ada gambar apa? Rapat Nah, diskusi. bersama-sama. Diskusi bersama-sama. Ya, Rame-rame ya. Nah, gambar di depan adalah ini ada beberapa orang yang rapat. Jadi mereka mendiskusikan tentang sesuatu untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, ada yang tahu nggak contoh penerapan sila keempat salah satunya? Sila keempat ayo apa yuk? Bu, mementingkan mengutamakan dan cara untuk mencapai mufakat. Ya, betul sekali. Menghormati pendapat orang lain. Ya, betul. Jadi contoh sikap yang mencerminkan nilai sila keempat yang pertama yaitu mengutamakan dan menghargai musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan. Yang kedua yaitu ikut serta dalam pemilu presiden dan kepala daerah. Yang ketiga tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi ketika ada pemilu kita tidak boleh memaksakan orang untuk ikut apa yang kita pilih. Selanjutnya yang terakhir yaitu menghormati dan juga menghargai pendapat orang lain. Next. Dan yang terakhir yaitu penerapan sila kelima, Pancasila dalam kehidupan. Nah, di depan ada gambar apa? gotong royong. Kerja bakti. Ya, betul ya. Gotong royong dan juga kerja bakti. Next. Ini contoh sikap yang mencerminkan sila kelima. Yang pertama yaitu menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan juga gotong royong. Nah, saat kita melakukan gotong royong atau bekerja sama untuk membersihkan desa setiap minggunya, pekerjaan kita akan menjadi lebih ringan dan lebih cepat selesai. Selanjutnya yang kedua yaitu tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang ketiga, melakukan kegiatan untuk mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. Dan yang terakhir yaitu menghormati hak orang lain. Next. Nah, ini ada satu video, tolong diperhatikan. Nanti kalau sudah, ibu akan meminta salah seorang anak untuk menyimpulkan ini. Itu langsung di Video ini. langsung di style. Oh, Operatornya handle. sama Mbak. Kita harus menutup pintu gerbang. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal tetangga kita, sekalipun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang. Din, ngapain gerbang itu tuh? Buka gerbangnya. Sini kalian semua, Udin, Ari, mendekat ke Ustadzul Budi. Kenapa gerbang harus ditutup? Mereka bukan muslim, Ustaz. Begini, Islam tidak mengajarkan kita untuk menyakiti tetangga kita hanya karena beda keyakinan. Urusan sosial harus akur. Urusan agama baru. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini?
Jalan di depan pasti macet kalau tidak diatur. Bagaimana kalau kendaraan diparkir ke halaman masjid biar tidak macet? Itu aku sepakat. Boleh begitu, Ustaz? Tentu, tapi apa kalian ikhlas? Ikhlas, Ustaz. Nah, setelah mengamati video yang di depan, ibu akan menunjuk satu anak untuk menyampaikan pendapatnya. Ayo, Mbak Sinta silakan maju ke depan. Ya, Bu, maju ke depan dulu. Iya, ya. Ayo, ada bahas ke sana ya. Jadi jawabannya berdasarkan pesan tadi ya sila jawabannya itu berdasarkan pesan video tadi kita harus mengamalkan sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita harus toleransi terhadap agama yang berbeda dengan kita ya. Yang kedua, ada penerapan sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus gotong royong membantu tetangga kita seperti pada video tadi. Kita membantu memarkirkan kendaraan agar tidak macet. Udah, Oke, kalau sudah tangan ya betul sekali ya. Nah, dalam video yang telah dibawakan tadi ada agama lain yang tetangga kita yang beragama yang berbeda. Nah, jangan seperti orang satu tadi yang menutup gerbangnya karena tadi ada tetangga dia yang meninggal, jadi dia menutup dan tidak ingin toleransi terhadap agama mereka. Nah, selanjutnya yaitu pesan yang kedua yaitu ada Pancasila sila kelima, yaitu setelah itu dia menolong mereka untuk memarkirkan kendaraan yang lewat agar tidak macet. Begitu pesan yang ada di video ini, yaitu terdapat penerapan sila yang berapa? ke satu. Dan yang kelima. Betul sekali. Nah, ada penerapan sila pertama dan yang kedua. Yang pertama yaitu kita harus toleransi terhadap agama yang beda pada kita. Dan yang kedua yaitu kita harus gotong royong membantu tetangga kita dan tidak membeda-bedakannya. Nah, sekian belajar hari ini. Selanjutnya ibu memiliki lembar kerja yang harus dikerjakan di rumah. Kacek. Kamu pun juga orang mesti kalau di orang mesti Angel bisa wes yang kan ganti. Baleni lo begini lo, baleni kan ono kacek lo. jalan ini. Baleni ya. Ben bagi dikat lagi izin nomor kayak itu deh. PSK bagi ada LKPD, ada soal yang harus dikerjakan. Nah, setelah ini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan di rumah. Nah, sudah dapat semua ya? Sudah. Nah, ini lembar kerja yang akan kalian kerjakan di rumah. Nah, setelah ini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan di rumah. Nah, sudah dapat semua ya? Sudah. Nah, ini lembar kerja yang akan kalian kerjakan di rumah. Nah, ibu sudah membagikan lembar kerja. Setiap anak udah dapat ya? Iya. Nah, lembar kerja ini silakan dikerjakan di rumah dan untuk pertemuan besoknya silakan dikumpulkan. Nah, sekian untuk pertemuan hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga ilmu yang kita belajarkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Nah,